Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Nurdiana dengan NIM 211104030025 dari kelas Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Linguistik Arab. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa materi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah linguistik umum. Dalam pembahasan materi sejarah linguistik umum, banyak sekali tokoh-tokoh yang berpendapat tentang masa atau periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik secara umum. Dan salah satunya adalah yang akan saya bahas, yaitu pendapat Abdul Khair. Di sini saya akan mengambil pendapat beliau untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Abdul Khair sendiri membagi periodisasi menjadi 4 bagian, yaitu pertama zaman Yunani, kedua zaman Romawi, ketiga zaman Pertengahan, dan keempat zaman Renaissance. Yang pertama yaitu zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah pertama, pertentangan antara fisis dan nomos. Kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Nah, kedua persoalan ini menjadi pembahasan yang sangat banyak dan alot di antara para linguis kala itu. Di masa itu pun para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami atau spesies, bersifat konvensi atau nomos. Bersifat fisis atau alami di sini maksudnya bahasa memiliki hubungan asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang pasti. Sementara nomos atau konvensional maksudnya bahasa itu tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Zaman periodisasi yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi sendiri merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi ini banyak sekali yang mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi kala itu antara lain seperti Varro dan Priscia. Varro sendiri dalam bukunya yang berjudul De Lingua Latina yang jumlahnya mencapai 25 jilid, Varro menyinggung beberapa hal, di antaranya pertentangan antara analogi, anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Salah satunya persoalan etimologi misalnya. Varro berpendapat bahwa terjadi perubahan bunyi dari zaman ke zaman. Demikian juga halnya dengan perubahan yang terjadi pada makna kata. Selanjutnya, Priscia dalam bukunya Institutiones Grammaticae yang jumlahnya mencapai 18 jilid membahas beberapa persoalan yang menyangkut bahasa Priscia, yaitu seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, periodisasi yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Yang menjadi ciri utama zaman ini adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuapnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Menurut Abdul Khair, yang patut disinggung dalam studi bahasa adalah peranan kaum modiste, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hispanus. Selanjutnya yaitu yang keempat, periodisasi zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance sendiri berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali. Masa kehidupan yang kembali berusaha mempelajari zaman kuno, yaitu zaman Yunani dan zaman Romawi, baik mengenai keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Nah, dalam hal studi bahasa, ada 2 hal yang paling menonjol pada masa ini. Yang pertama, banyak di antara para sarjana pada masa ini, di samping mereka menguasai bahasa Latin, juga menguasai bahasa Yunani, Ibrani, dan bahasa Arab. Yang kedua,
para sarjana pada masa ini juga memberikan perhatian yang cukup banyak sekali terhadap pembahasaan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa masa Renaissance ini dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Selanjutnya yaitu materi sejarah linguistik Arab. Linguistik di sini maksudnya adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam kalimat. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan siapa sih orang pertama yang menemukan ilmu nahwu itu. Nah, pada pendapat pertama ini ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliaulah orang yang pertama mengklasifikasikan kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, kemudian beliau menyuruh Abu al-Aswad al-Du'ali untuk mengembangkan kajian ini. Dan pendapat kedua ini yaitu yang berpendapat bahwa orang yang pertama yang menemukan ilmu nahwu itu adalah Abu al-Aswad al-Du'ali, bukan Ali bin Abi Thalib. Dalam kisahnya, Abu al-Aswad al-Du'ali ini suatu malam ia bersama anaknya memandangi bintang-bintang. Kemudian anaknya berkata kepadanya, "Ma ahsanu as-sama'i." Huruf nun pada kata ahsanu berharokat dhammah, sedangkan huruf hamzahnya berharokat kasroh. Nah, dengan maksud anaknya itu mengatakan alangkah indahnya langit itu. Lalu Abu al-Aswad menjawab dan membenarkan, kalau kamu takjub dengan keindahan langit itu, seharusnya kamu berkata, ma ahsana as-sama'a. Huruf nun dan hamzah sama-sama berharokat fathah. Namun demikian, menurut Muhammad al-Tantawi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama yang memberikan perhatian terhadap munculnya ilmu nahwu. Karena semua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini selalu mengisnadkan kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali, sementara Abu al-Aswad ad-Du'ali sendiri pun merujuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas bahwa Abu al-Aswad ad-Du'ali memiliki peran yang sangat besar tentunya terhadap lahirnya ilmu nahwu itu sendiri. Karena Abu al-Aswad ad-Du'ali inilah orang yang pertama yang membuat titik sebagai harokat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita kenal saat ini. Dan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu definisi bahasa. Sebenarnya bagaimana sih definisi bahasa itu? Nah, bahasa dalam pembendaharaan kosakata dalam bahasa Arab sendiri yaitu disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut lingua. Nah, kata terakhir ini yang lingua ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin ini. Seperti bahasa Italinya bahasa yaitu lingua juga. Orang Spanyol menyebutnya dengan lengua dan orang Prancis menyebutnya dengan langue dan language. Sementara orang Inggris menyebutnya dengan language. Nah, lalu bahasa menurut ilmuwan Arab yaitu salah satunya Ibnu Jini mendefinisikan bahasa adalah lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Dan pendapat ini pun juga ada yang sama yang juga disampaikan oleh Al-Jurjani, yaitu bahasa adalah apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya. Lalu menurut ilmuwan barat sendiri, bahasa yaitu salah satunya Ferdinand de Saussure, seorang pakar linguistik berkebangsaan Swiss yang dijuluki bapak linguistik modern, bahwa bahasa itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu language, lingu, dan parole. Language sendiri artinya bahasa manusia yang mempunyai 2 perwujudan, yaitu lingu dan parole. Atau dengan kata lain, language adalah bahasa pada umumnya seperti dalam ucapan. Maksudnya seperti ucapan manusia memiliki bahasa, sementara binatang tidak demikian. Nah, language sendiri berarti bahasa tertentu yang sudah membentuk kelompok atau nation, seperti bahasa Arab,
Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, dan lain-lain. Sementara parol sendiri artinya bahasa sebagai perbuatan berbicara oleh seorang individu pada waktu tertentu, atau singkatnya disebut logat, ucapan atau perkataan. Nah, ketiga istilah di atas dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah al-lughah, al-lisan, al-kalam. Dalam dikatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristiknya. Menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina, yaitu dua tokoh ini sekaligus, hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah diantaranya antara lain bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Abdul Khair sendiri mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem yang artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Selanjutnya, bahasa itu unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang dimiliki bahasa lain. Selanjutnya, bahasa itu universal. Selanjutnya, karakteristik bahasa yaitu bahasa itu arbitrer atau mana suka. Arbitrer ini di sini berarti sewenang-wenang. Maksudnya, secara terminologi, kesewenang-wenangan yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Produktif di sini artinya bersifat mampu menghasilkan. Bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya, karakteristik bahasa lagi yaitu bahasa itu dinamis atau berubah. Dinamis di sini artinya bergerak atau berubah. Di sini Abdul Khair mengatakan bahwa bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang terakhir, karakteristik bahasa itu yaitu bahasa itu sangat beragam sekali. Satu lagi, karakteristik bahasa yaitu bahasa itu manusiawi. Maksudnya, hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksi bahasa. Sementara hewan-hewan lain tidak bisa berbahasa seperti manusia. Dan sebagian di antaranya kan hanya bisa menirukan bahasa manusia. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu sekaligus materi yang sangat saya pahami di bab linguistik bahasa Arab ini, yaitu teori asal-usul bahasa. Nah, teori asal-usul bahasa sendiri menurut ilmuwan Arab terlebih dahulu, yaitu teori yang dihimpun oleh Ibnu Faris dan Ibnu Jini yang merupakan dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan 3 teori asal-usul bahasa, yaitu pertama teori tauqifi atau ilham, yang kedua teori muwaddah atau istilahi, yang ketiga teori tauqifi yang juga istilahi. Dari perspektif filsafat ontologis, pandangan bahwa bahasa itu pada awalnya terjadi secara tauqifi atau ilhami merupakan pandangan yang didasarkan pada paham idealisme. Dalam pandangan ini, bahasa manusia berasal dari yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ini, semua aspek Al-Quran, baik susunan huruf, kata, dan maknanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, pandangan bahwa bahasa itu pada awalnya terjadi secara muwaddah atau istilahi merupakan pandangan yang didasarkan pada paham materialisme. Artinya, bahasa itu hakikatnya tercipta oleh manusia yang berwujud material. Menurut paham ini, Al-Quran adalah ciptaan Muhammad SAW. Konsekuensinya, Al-Quran terbuka untuk dipengaruhi aspek sosial budaya, bahkan mungkin dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad SAW sendiri. Nah, selanjutnya pandangan ketiga yaitu yang menganggap bahasa itu berasal
atau terjadi secara tauqifi yang juga istilahi, merupakan pandangan sintesis dari dua pandangan sebelumnya. Maksudnya dua pandangan sebelumnya itu dicampur, yaitu pandangan ini didasarkan pada paham dualisme yang menganggap bahwa hakikat sesuatu itu tersusun dari aspek rohani dan materi. Nah, aspek rohani dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang imateri atau yang memiliki materinya. Sedang aspek materinya adalah manusia sebagai makhluknya yang material. Paham ini pun memandang bahwa Al-Quran sebagai karya manusia yang mendapat bimbingan dari Allah SWT secara langsung. Dengan kata lain, secara lahiriah, Al-Quran merupakan susunan dari Nabi Muhammad SAW, namun ide awalnya berasal dari Allah SWT secara langsung melalui malaikat-malaikatnya. Selanjutnya, teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan barat, yaitu teori pertama yaitu teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila mereka ingin menyatakan objek, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Jadi bunyi-bunyi yang selalu mengiringi usaha mereka untuk menyatakan objek-objek yang dikenal pun akan dipolakan oleh anggota kelompok dan akan dikenal dengan tanda untuk menyatakan hal-hal itu. Selanjutnya yaitu teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instingtif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Nah, penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataan. Teori ini juga disebut dengan teori puh-puh. Teori yang dilancarkan oleh sejumlah filsuf seperti Etienne Bonnet Cadillac dan linguis Amerika Whitney. Selanjutnya yaitu teori nativisti atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller, seorang linguis Jerman, yang berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Nah, teori Muller ini juga disebut dengan teori dingdong. Dan yang terakhir yaitu teori Yiheho. Orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memberi semangat pun kepada lainnya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi yang khas yang dihubungkan dengan pekerjaannya tersebut. Nah, oleh karena itu, bunyi-bunyi itu dipakai untuk menyebut nama pekerjaan itu. Dan karena itu juga, teori ini disebut teori Yoheho. Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana filologi Prancis yaitu Noir. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan.